Mungkin yang pertama dulu dari Mas Kiramadi tadi ya terkait dengan syurutul mujtahid atau mustahid tadi ya disebutkan tadi kan banyak banget ya. Nah, tadi yang disampaikan dipaparkan oleh kelompok tadi ya di PPT-nya itu adalah syarat-syarat mustahid di masa sahabat sampai dengan tabiin ya, masa klasik gitu ya. Jadi banyak banget tadi ada al-adl dan lain sebagainya. Jadi satu dengan yang lainnya itu memang harus dipenuhi. Nah, sayangnya ya itu belum kita temukan atau mungkin kalau bisa saya bilang tidak bisa ya kita implementasikan semuanya di zaman sekarang. Kalau ijtihad itu harus menunggu seseorang punya kapabilitas ya, ya seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman presentator itu kelihatannya akan sangat minim sekali ya proses ijtihad maupun produk ijtihad. Kenapa? Ya karena pembuktian kemampuan seorang ya terkait dengan tadi ya syarat-syarat yang disampaikan tadi itu ya di zaman sekarang ya agak membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Kadang kan butuh dokumen apa dan sebagainya. Karena kemarin sempat utarakan ya kemarin oleh salah satu kementerian itu untuk adanya sertifikasi ulama itu ya. Itu aja kan sudah banyak pro dan kontra itu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Masa seorang pendakwah itu untuk menyampaikan sesuatu daripada ajaran agama Islam itu harus sertifikasi dulu. Harus menunjukkan bukti dokumen dia sebagai profesional pendakwah gitu. Yang dibuktikan dengan dokumen sertifikat apa dan sebagainya. Itu saja yang itu persyaratannya mudah itu ya untuk mengikuti sertifikasi ulama itu sebetulnya yang kemarin sempat diutarakan itu hanya mengikuti training, kemudian modalnya juga hanya bisa membaca-baca Al-Qur'an dan lain sebagainya ya. Itu saja masih menuai banyak pro dan kontra. Apalagi ya kalau harus membuktikan keadilan seseorang. Itu kan susah ya sekarang ya. Harus membuktikan mungkin kalau hafalan Al-Qur'an atau hafalan hadis dan sebagainya mungkin itu bisa kita tes ya, bisa kita ujikan hafalan Al-Qur'an dan sebagainya. Tapi terkait dengan perilaku adil, perilaku tidak berdosa, tidak munafik, tidak bermaksiat dan sebagainya. Nah, ini kan kemudian menemukan banyak kendala. Memang dulu ya ulama zaman dahulu karena memang masih terbatas di daerah Arab dan Persia dan sebagainya ya, itu memang sangat kritis sekali. Jadi pemerhati hadis ini sekalian saya ingin jelaskan terkait dengan hadis ya. Ini yang saya tampilkan bisa diakses dengan baik beserta dengan suara saya. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, tadi seperti yang dijelaskan oleh teman-teman tadi kan ada beberapa anatomi hadis ya atau apa-apa saja yang ada di dalam hadis gitu ya. Tadi ada sanad ya, ada matan, ada rawi gitu ya. Paling tidak ada 3 itu. Mungkin ada yang menambahkan yang lain ya dari selain daripada 3 itu. Nah, ini terkait dengan ulama tadi, sertifikasi ulama dan lain sebagainya, syarat-syarat mustahid dan sebagainya. Itu di zaman dahulu untuk meneliti terkait dengan sanad, ini contohnya ya. Mungkin akan saya tampilkan. Sanad utuhnya ada nggak ya? Kelihatannya nggak ada ya di sini. Nah, ini contoh saja ya, untuk contoh saja. Ini kan sanad ya, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amri al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala. Ini cuma satu ya, ini satu nama saja ini. Jadi satu baris ini an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, ini satu orang ini. Nah, ini mungkin yang terdekat dengan matannya itu berarti kan dari kalangan sahabat ya. Nah, ini dulu orang-orang yang masuk ke dalam sanad ini dari tingkatan sahabat, kemudian tabiin, tabiut tabiin itu oleh pemerhati hadis gitu ya,
peneliti hadis gitu, orang-orang akademisi dalam bidang hadis gitu ya, yang banyak mengetahui seluk-beluk hadis di masa klasik dulu itu sangat kritis terhadap tadi kapabilitas seorang rawi atau seorang ulama hadis atau seorang perawi hadis. Jadi sampai tahu ya mana-mana orang yang meriwayatkan hadis itu, mana-mana orang yang selalu taat beribadah, mana-mana orang yang ternyata ada syudznya. Syudzud itu seperti penyakit. Berarti penyakit itu diantara sering berdosa, sering berbohong, dan lain sebagainya. Pernah ketahuan berbohong satu kali saja, dan orang itu dimasukkan dalam sebuah sanad hadis, itu sanad itu sudah dinilai sebagai sanad yang syadz, kalau dalam istilahnya, syadzun, atau berpenyakit. Yang akhirnya itu nanti ada pengaruh kepada kekuatan hadisnya. Hadisnya nanti ya tidak lagi dinilai sebagai sebuah hadis yang sahih. Bisa jadi menjadi hasan atau justru malah bisa jadi dhaif. Makanya dulu terkait dengan kritik terhadap kapabilitas seorang ulama ataupun perawi hadis ataupun apapun itu ya yang berbicara banyak terkait dengan ilmu agama, itu ada bidang ilmunya sendiri, namanya al-jarhu wa ta'dil. Atau jarah wa ta'dil itu ya. Nah, itu di situ isinya semuanya adalah kritik terhadap ulama-ulama, bahkan sampai diekspos per by name gitu ya. Nah, yang tadi contohnya ya Mas'ud, Abi Mas'ud Uqbah ini. Si Uqbah ini pernah ternyata dilihat sama A, dia pernah berbohong, dia pernah berdosa dan sebagainya. Ini ada rekodnya. Dan itu dulu bahkan menjadi sebuah disiplin ilmu, dan yang bersangkutan pun juga tidak masalah ya seperti itu, karena memang itu untuk kemaslahatan atau kekuatan sebuah hadis. Nah, ini yang hal seperti itu yang sudah hilang di zaman kita sekarang ini. Entah itu sengaja dihilangkan atau memang harus dihilangkan. Karena ya tadi ya yang seperti saya sampaikan tadi ya, akan menemukan banyak kesulitan ketika hal-hal yang dulu sempat banyak dilakukan gitu ya, yang menjadi sebuah tradisi keilmuan pada zaman dahulu, itu untuk kita praktekkan di zaman sekarang ya akan banyak menemukan kesulitan ya, terlepas dari memang jarak zaman kita dengan zaman konstruksi Islam ya, diturunkannya Al-Quran hadis memang sangat jauh ya dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu yang masih menggunakan ilmu tadi itu, jarah wa ta'dil dan lain sebagainya. Jadi intinya syarat-syarat mujtahid tadi yang disampaikan itu tadi mungkin hanya bisa diimplementasikan kepada ulama-ulama terdahulu. Karena untuk yang sekarang mungkin ya agak sedikit susah ya. Dan kalau kita menunggu ulama-ulama kita semuanya punya kemampuan-kemampuan yang seperti yang tadi disampaikan ya, syarat-syarat tadi itu ya mungkin agak sedikit menemukan banyak kesulitan. Akhirnya mungkin salah satu solusinya itu beberapa ulama yang menuju kontemporer itu ya akhirnya menurunkan standar. Hanya sebatas menghafal Al-Quran dan hadis, mengetahui ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, kemudian bahasa Arab yang di situ ada nahwu, shorof dan lain sebagainya, balaghah dan lain sebagainya, usul fiqh ya, itu sebagai ilmu alatnya dalam beristiadat dan sebagainya, itu paling tidak itu. Jadi ilmu-ilmu dasar dalam kajian studi Islam. Tidak sampai kepada tadi ya berlaku adil dan sebagainya, itu mungkin agak sedikit menemukan banyak kesulitan. Itu tadi terkait dengan syaratnya mujtahid. Teman-teman di sini mungkin di beberapa pekan ya atau bulan ya, mungkin mendengar ya kemarin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ya, Dukcapil itu mengeluarkan kebijakan ya, pernikahan siri itu bisa dicatatkan ya di kartu keluarga,
Sudah pernah mendengar itu kebijakan itu? Jadi kalau yang Belum, Pak. dulu belum ya. Kalau dulu itu kan pernikahan siri itu kan ya dibilang siri ya. Meskipun itu secara agama sah ya. Nah, itu tapi kalau di sebuah pernikahan sah secara agama tapi belum menghadirkan negara di dalamnya. Jadi KUA-nya nggak ada atau nggak dicatatkan gitu ya. Itu kan dinilai sebagai pernikahan siri, ya kan? Nah, itu sebelum ada kebijakan baru dari Dukcapil itu ya orang yang melangsungkan pernikahan siri itu tidak tercatat ya dan tidak berhak untuk mendapatkan identitas kenegaraan seperti kartu keluarga, KTP, status kawin dan sebagainya ya. Jadi meskipun sudah menikah dan sah ya secara agama, jadi tidak ada lagi dosa dan lain sebagainya ya. Jadi hak-hak suami istri itu sudah dipenuhi semuanya, itu tidak ada dosa lagi karena secara agama sudah sah. Itu tapi mereka tidak terdaftarkan di negara. Jadi tidak berhak untuk menyandang status kawin gitu ya. Nah, itu untuk sekarang ya, justru yang berijtihad kalau boleh saya bilang ya, itu justru adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi mereka berijtihad ya untuk bisa mendaftarkan orang-orang yang sudah terlanjur menikah secara siri ke negara. Nah, jadi pernikahan siri mereka itu sudah bisa didaftarkan di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil. Jadi mereka yang menikah secara siri itu boleh atau berhak mendapatkan kartu keluarga. Bedanya apa dengan yang menikah secara sah? Itu mereka bedanya di statusnya saja. Kalau yang menikah secara sah itu kan status itu kan kawin gitu ya. Kalau teman-teman di sini kan belum kawin ya? Atau udah ada yang kawin di sini? Kurang tahu juga, Pak. Oh, kurang tahu ya. Nah, ini kan kalau yang secara sah itu kan kawin ya. Tapi kalau yang pernikahan siri itu kawin belum tercatat. Jadi di kartu keluarganya itu tulisannya adalah kawin belum tercatat. Nah, itu dasarnya atau ilahnya ya. Kalau tadi kita belajar kias ya, salah satu metode istihad tadi kan harus ada ilahnya, ada alasannya untuk seorang itu bisa berijtihad dan bisa mengeluarkan suatu produk hukum gitu kan. Nah, itu alasan utamanya adalah untuk menjadi solusi ya bagi orang-orang yang dirugikan karena pernikahan siri ini. Dan ini lebih kepada orang-orang yang tidak terlibat langsung dengan pernikahan siri ini. Siapa? Orang-orang yang tidak terlibat langsung dengan pernikahan siri tapi kena dampaknya ini, contohnya siapa? Kalau yang terlibat langsung itu kan berarti mempelai ya, si laki-laki dan si perempuan yang melangsungkan pernikahan siri. Keluarga, Pak. Keluarga di sini siapa contohnya? Mungkin ke anak ya, Pak. Gimana? Betul Mas Rizky. Jadi anak ini yang paling banyak dirugikan di sini. Tapi secara garis besar memang keluarga ya. Tapi lebih spesifik lagi kepada anak. Anak ini kan dia tidak tahu menahu ya apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Tapi merekalah yang banyak justru menuai kerugian daripada tindakan kedua orang tuanya. Kalau sebelum adanya kebijakan pencatatan pernikahan siri ini, ya sang anak tidak punya identitas kenegaraan. Karena kedua orang tua biologisnya itu masih tercatat di negara sebagai orang yang belum kawin. Masa orang belum kawin sudah punya anak kan nggak mungkin. Makanya sang anak ini akhirnya ya tidak punya identitas. Dan ini nanti ke depannya akan menjadi problem untuk masa depan sang anak ketika nanti akan masuk sekolah. Nah, nanti untuk kemudian kalau sudah meninggal orang tuanya klaim warisan dan lain sebagainya. Ini kan akhirnya nanti ketika negara mau coba turun tangan itu kan susah. Nah, makanya untuk menanggulangi itu itu Dukcapil ya, bukan KUA ya, bukan KUA, bukan Kemenak, bukan Kementerian Urusan Agama, bukan apa-apa. Justru Dukcapil itu ya, itu punya kebijakan itu tadi.
mencatatkan pernikahan siri. Tapi jelas ini menuai kontroversi, ini menuai kritik terutama ya dari instansi keagamaan yang biasanya ya ngurusi perkawinan itu ya tidak lain tidak bukan ya Kementerian Agama, KUA dan sebagainya. Mereka menilai tindakan Dukcapil ini ceroboh. Ada yang tahu kenapa? Kenapa dibilang ceroboh? Kenapa tindakan Dukcapil ini yang tadi bagus ya, alasannya kan bagus biar nanti anaknya ini punya identitas kenegaraan dan sebagainya. Tapi kenapa kemudian yang tidak setuju atau yang kontra itu menilai ya kebijakan ini tuh ceroboh, lompat gitu. Ada yang tahu kenapa? Pak izin menjawab. Silakan. Kalau menurut saya itu kan sebagai manusia itu harusnya semuanya punya hak. Nah, Dukcapil itu nggak mau gitu. Mungkin kalau senangkap saya itu belum mau menyatat anak yang belum ada kayak tadi pencatatan resminya gitu. Jadi anaknya itu terkesan ditelantarkan, jadi nggak ada bantuan sama sekali dari pemerintah seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Itu tindakan preventifnya ya itu ya. Enggak, pertanyaan saya lebih kepada tadi. Ada pihak yang kontra gitu ya dengan kebijakannya Dukcapil ini. Ada yang menyatakan ya justru mencatatkan pernikahan siri ya, mencatatkan pernikahan orang-orang yang melangsungkan pernikahannya itu secara siri itu justru adalah tindakan yang ceroboh, kurang hati-hati dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin alasannya apa? Kenapa ada yang menyatakan seperti itu? Kenapa tindakan Dukcapil ini yang tadi coba menolong hak-haknya anak dan sebagainya yang dirugikan oleh pernikahan siri ini, kenapa malah justru dinilai sebagai suatu tindakan yang ceroboh? Kenapa? Izin menjawab, Pak. Silakan, Mas Wildan. Mungkin nantinya akan beranggapan bahwa pernikahan di negara ini cukup untuk pernikahan siri. Jadi banyak orang yang gimana ya, berpikirnya pernikahan siri saja sudah cukup. Takutnya nanti pernikahan secara resmi jadi kurang dilihat gitu, Pak, dilihat wajib. Kurang greget gitu ya, Mas Wildan ya? Iya, mungkin. Ya, betul sekali Mas Wildan. Itu memang salah satu yang disampaikan ya oleh pihak yang kontra. Jadi nanti ditakutkan justru ini bukannya malah menekan ya laju praktek pernikahan siri, tapi justru malah memotivasi ya orang-orang yang belum menikah gitu ya untuk kelihatannya malah gampang nikah siri aja gitu. Toh akhirnya nanti negara memfasilitasi, ya kan? Iya, seperti itu. Memberikan fasilitas kepada yang menikah siri untuk didaftarkan gitu ya. Betul sekali Mas Wildan. Jadi itu kontranya di situ, pro dan kontranya di situ. Nah, ini yang ingin saya tanyakan atau yang ingin nanti mungkin saya minta kepada teman-teman kelompok 3 untuk ditambahkan di makalahnya, itu terkait dengan ijtihad yang kontemporer modern seperti ini. Kalau ini kan yang saya sampaikan ini kan yang mengeluarkan ijtihadnya ini kan bukan lembaga keagamaan ya. Justru malah Dukcapil gitu ya. Jadi makanya yang lembaga keagamaan terkaget-kaget, ini kok bisa malah Dukcapil ini yang berfatwa atau beristihad ini. Ini kan ranahnya instansi keagamaan, ini kok malah pihak Dukcapil ya. Apakah ustadz-ustadznya semuanya pindah ke Dukcapil semuanya atau gimana ini? Nanti mohon ya untuk kelompok 3 bisa diberikan contoh fatwa-fatwa atau mungkin hasil tarjih atau bahsul masail yang dikeluarkan MUI atau NU atau Muhammadiyah ya. Mungkin ketiganya ini bisa sudah jadi representasi ya dari
aktivitas ijtihad umat Islam Indonesia gitu ya. Paling tidak kan wadah utamanya kan 3 tadi ya, 2 ormas dan 1 lembaga kenegaraan tadi ya. NU Muhammadiyah dan MUI ya. NU dengan bahsul masailnya dan Muhammadiyah dengan majelis tarjihnya dan MUI dengan fatwanya itu tadi ya. Nah, ini silakan nanti diberikan contoh satu-satu saja, MUI 1 bisa, kemudian NU 1 dan Muhammadiyah 1 gitu ya. Terkait dengan urusan-urusan kontemporer. Mungkin kalau yang dulu ada MUI itu kasus itu ya, atau fatwa rokok contohnya. Nah, itu kan dulu pernah ya dikeluarkan fatwa haram rokok. Nah, itu silakan nanti bisa dicari juga di websitenya itu sudah diflorkan ya, situ ya banyak ya. Nah, itu silakan nanti dicari yang paling terbaru. Biar nanti kita punya contoh, oh ini untuk yang proses ijtihad yang ada di Indonesia itu seperti ini. Nanti silakan dijelaskan di situ ya, metode yang digunakan itu apa. Apakah semua metode yang ada di ijtihad tadi dipakai semua? Qiyas. Nah, kalau ijma kan nggak mungkin ya, ijma kan itu urusannya itu istima, bukan ijma ya, beda ya. Atau ijma, satu ijtima. Kalau yang dilakukan oleh para sahabat itu kan ijma us-sahabah gitu ya. Nah, tapi kalau yang dilakukan MUI itu ijtima. Nah, itu apa saja yang digunakan? Qiyaskah atau masolehul mursalah atau istihsan atau uruf adat dan sebagainya. Itu metode apa yang